Welcome to the T-News Trilingual News, bringing you the eye on the news today. We will present some interesting news in this week in 3 different languages. This program can be watched through TVku digital channel and TVku live streaming at tvku.tv/live. And here are the news. We begin from English language. Semarang Police Resort Polrestabes Central Java dismantled the trial of the COVID-19 vaccination jockey practice. This jockey practice gets the Governor of Central Java's attention, Ganjar Pranowo. The governor strongly condemns COVID-19 vaccination jockey practice and supports the police to take strong actions. Ganjar is affirming that no party should make use of economic or other reasons to become a practitioner of vaccine jockey, because vaccination are not just achieving statistical targets, but rather to protect the community. Then, he asked the people who refuse to get vaccinated to consult about it with an expert if they are still in doubt or afraid. Ini kita kasih peringatan keras sekarang, nggak ada joki-jokian ya. Jangan sampai karena uang, jangan sampai karena kesempatan, terus kemudian main joki-jokian. Udahlah fair-fair saja begitu ya. Karena ini kebutuhannya bukan soal untuk pencapaian hanya target statistik begitu ya. Tapi ini untuk kesehatan dan melindungi masyarakat gitu. Kita itu mau melindungi, jangan dijokiin gitu ya. Mending konsultasi saja apa problemnya. Satu, takut. Anak-anak tadi ada yang takut, sampai nangis. Begitu disuntik, cus rasanya gimana? Ternyata nggak sakit gitu, tapi udah terlanjur nangis gitu kan. Kan nggak apa-apa, sama. Udah terlanjur takut tapi kemudian nggak divaksin kan sayang. Mending menurut saya tetap kita edukasi lah, konsultasi saja sama kita. Maksudnya nggak usah pakai joki-joki. Ya saya minta kalau nanti ketemu lagi ya diproses saja. Previously, Semarang Police Resort Polrestabes secured a woman, TS 41 years old, who was caught being a COVID-19 vaccination jockey by bringing a different ID card at Manyaran Health Center, Puskesmas, West Semarang District. She was offered a reward of 500,000 rupiah if she managed to get a vaccine injection. Meanwhile, another suspect who ordered the vaccine jockey was IO 41 and SL, aged 37 years old, a resident of Ngalian Subdistrict, Semarang City, as intermediary. Restu Indah reporting. Over 1,000 of elementary school students in the age of 6 to 11 years old are participating in the children's vaccination held on KRI Surabaya 591 warship at the port of Tanjung Mas, Semarang. Aside from getting the vaccination, the elementary school students can also enjoy the Indonesian Navy defense equipment displays. Coba lihat ya temennya ya, ini berani kan ya? Thousands of elementary school students in the city of Semarang participated in the COVID-19 vaccination on the Indonesian Navy warship on Thursday morning. This is the first time for the students to take part in the vaccinations. However, most of them are not afraid at all, and only a very few students who cry and worry when taking a vaccine shot by the vaccinator. Like one student who cries and refuses to take a vaccine shot by the vaccinator. This incident attracts the Governor of Central Java, Ganjar Pranowo, and Commander of the Fleet 2, Pangku Armada II, Vice Admiral Iwan Ismurwanto. Vaccinations for the age of 6 to 11 years old children are held by the Indonesian Navy TNI AL of the Fleet Command 2 to help accelerate children vaccinations in the city of Semarang for 2 days straight, starting from 6 to 7 January 2022. 5,000 doses of vaccine have been administered in the cooperation with the health office in Semarang City. Saya kira model ini menjadi satu cara bahwa anak-anak punya pengalaman tidak hanya mendapatkan rasa deg-degannya divaksin, tapi mereka bisa melihat situasi, kondisi kapal perang itu seperti apa bersama TNI Angkatan Laut, dan kami tentu dari Pemprov Jawa Tengah menyampaikan terima kasih. Kami sudah berbicara untuk tindak lanjut yang berikutnya, beberapa daerah yang kebetulan itu di wilayah Pantura dan kebetulan juga di wilayah Pak Iwan ini kita akan genjot lagi. After taking vaccines, the students are invited to have a look around the exhibition of the Indonesian Navy defense equipment on deck 2 of KRI Surabaya 591 warship. Rasanya kayak diciwit kayak bundaku. Nggak takut tapi? Nggak takut ya tapi ya? Nggak. Senang nggak bisa vaksin di atas kapal? Bisa. Senang.
Restu Indah reporting. The news will be back shortly after this commercial break. Udinus の学生人がパウエストリー公園で観役を魅了しました。ウディヌスの学生の4名がパウエストリーのコラボ舞踊を公演しました。この公演は舞踊、朗読、そしてビデオグラフィーのコラボレーションによってラデンサレフ公園で開催されました。この公演は来年の皆様をメッセージいっぱいのコラボ舞踊で魅了しました。これはウディヌス大学の4名の学生が披露したパウエストリー公演の風景です。このパウエストリー公演は情報科学部コミュニケーション学科の学生によって開催され、観客は舞踊と朗読とビデオグラフィーのコラボレーションを楽しんでいました。この講演会の主役としては、エリサベス・ウィンドラ、レトノディア・イスラミアティ、ジャジロトルマンナ、そしてバシタ・アユサフィラの4名の学生でした。この学生たちは4種類の舞踊、パウエストリー、ガヤトリ、ワニ・インナッタ、そしてカラを披露し、これらの舞踊は時代に対する女性の心配さや弱さとされた女子の反逆を象徴して女性の自立性と社会公演を描いています。Sebelumnya saya sangat senang sekali karena perjuangan berbulan-bulan dari bulan Maret dan akhirnya sudah terbayar di awal Januari ini, dan senang banget karena awalnya saya benar-benar nggak merasa bakal banyak yang bantu, ternyata sampai sekarang juga masih banyak banget teman-teman yang mau bantu buat melaksanakan acara ini gitu. Pawestri sendiri karena konsep dan juga tema kita itu adalah tentang perempuan, jadi Pawestri itu sebenarnya adalah perempuan yang memiliki karakter berintegritas tinggi, memiliki kemampuan yang besar, kemauan yang besar, dan juga aktif dalam melaksanakan cita dan keinginannya gitu. 公演中に数百人の観客の歓声と拍手が聞こえています。その歓声も直接来場していただいたウディヌスの学生活動関係副学長からも見えていました。副学長によると、大学はこの学生の活動に誇りを抱き、この学生の活動は今後他の学生の励みになるだろうと確信していることを述べました。さらに、このような学生の活動は、学生による事業精神を培い、今後も期待していることを明言しました。Tampilan Pawestri kali ini sangat luar biasa. Saya merindukan kegiatan yang seperti ini untuk Universitas Dianus Wantoro. Profesional sekali dan layak untuk dijual. このパウエストリー公演は芸術講演会でありながら、学生の期末試験題目でもありました。このように学生はウディヌスで勉学している間に学問だけではなく社会に貢献できることも勉強していることが証明できると思われます。Tutuk cerita Michelle Priscillaでした。ラデンサレで観客を魅了したパウエストリー講演会はコミュニケーション学科の学生の意地の証拠に違いません。特に試合の4名の学生と指導4でした。金曜日1月7日はエリサベス・ウィンドラ、レノディア・イスラミアティ、ジャジロトルマンナ、そしてバシタ・アユサフィラの最強の日になりました。それは彼女たちが披露したコラボ舞踊の講演会が成功したことからです。このパウエストリーと呼ばれる講演会は舞踊、朗読、そしてビデオグラフィーを完璧にコラボしていた芸術でした。パウエストリーは時代に対する女性の不安、心配、そして自立性を描いた作品で非常に鑑賞する価値の高い後でした。このような作品は他の学生の励みになる地がないと大学は評価しました。Kami sangat bangga dan sangat mengapresiasi malam ini sudah terselenggara Pawestri dengan memukau. Jadi ke depan semoga aja dengan adanya karya yang merupakan tugas akhir mahasiswa, dan di situ mereka berkolaborasi bersama, membuat proyek bersama, dan akhirnya mementaskan bersama, itu bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya. 他方、指導教員のトグハンドロ・パトリアンドロ氏は、この講演会が学生の意地と努力からだと述べました。彼女たちは一学期の成長を
この作品を通じて見せてくれたと説明しました。 Dan mereka menghadirkan pada malam hari ini sesuatu hal yang menarik, yang mengenyangkan bagi penonton. Dan inilah seni pertunjukan bahwasanya semuanya activity daily life disuguhkan secara spontanitas. Dan Sawah Hitam sendiri sebenarnya memang hatinya bertabur mimpi. Makanya kita tidak menyangka bahwasanya atmosfer yang mereka suguhkan malam hari ini begitu menggembirakan, begitu menggema, bahkan sampai memanjakan penonton dengan suguhan yang mengenyangkan. Menarik dari mereka adalah metode pengkaryaannya, di mana metode pengkaryaannya itu menggunakan lelaku riset, bukan karena kami berada di lingkup akademia, tapi bentuk tanggung jawab bahwasanya berkomunikasi lewat seni, mahasiswa Ilkom harus menunjukkan sesuatu yang hebat. Dan lelaku riset ini mulai dari nyantrik, terus kemudian mereka mengembangkan proses tersebut sampai ke alih wahana dari yang berupa gagasan menjadi ragam gerak, artistik, dan tata cahaya. このパワーストーリー講演会はコミュニケーション学科の学生たちの期末試験題目として行われました。Tutuk ceritaでした。T ニュースにこのコマーシャルブレイクの直後に戻っていきます。Matur nuwun tasih sareng kalian kita. Kagem para jomblo utawi nem-neman legan, sakmenika boten perlu rumaos galau menawi dipun tinggal kekasihipun. Wonten solusi psikologi arupi motivasi pikir kanthi ikhlas nampi kahanan antinipun. Salah satunggalipun inggih kanthi nderek kelas sekolah cinta ingkang dipun gelar wonten ing Gedung PGRI Kabupaten Temanggung. Kados pundi lajengipun menika liputanipun. Setunggaling krida sesarengan antawisipun Yayasan Penyantunan Anak Yatim Piatu EOA, Employ of Allah, Kelas Pertolongan Allah PPA, lan Klinik Nikah Indonesia maringi kesempatan dumateng para muda taruna ingkang tasih legan utawi jomblo. Saperlu nderek kelas privat kanthi gratis wonten ing Temanggung. Krida wiwitan Klinik Nikah Indonesia kanthi ngusung tema Ngudi Peta Jodoh dipun gelar wonten ing Gedung PGRI Jalan Kartini Temanggung. Peserta ingkang derek dipun batesi kagem tiyang enom ingkang sampun daftar langkung rumiyin dumateng panitia pelaksana program Sekolah Cinta PPA. Kegiatan sosial Sekolah Cinta menika mujudaken salah satunggaling upaya nekan angka pernikahan dini, ngirangi resiko gagaling bale griya amargi boten mangertosi peta jodoh, lan maringi bekal kagem para tiyang enom pranikah. Babagan pados jodoh ingkang selaras kalian ajaran agami Islam. Peta jodoh adalah salah satu short class pranikah yang di dalamnya kita kaji bahwa jodoh itu sudah ditetapkan. Menjemputnya adalah ujian. Tugas kita cuma berusaha bukan berhasil. Ada 3 caranya. Pertama adalah membersihkan diri, kata kuncinya zero. Kemudian yang kedua adalah bagaimana membekali diri, kata kuncinya prepare. Dan yang satunya adalah berani melangkah diri, dan kata kuncinya adalah action. Itu insya Allah akan menjadi asbab Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan jodoh, wasilah keberkahan acara peta jodoh. Antawis 70 tiang enom pranikah derek Sekolah Cinta sesarengan kalian Ustadz Yosi Almuzani. Tema sakmenika nun inggih ngudi peta jodoh. 3 kunci utama minangka cara ikhtiar pados jodoh ingkang dipun idamake. Jodoh ingkang dipun ajaraken boten namung babangan fisik ayu lan ganteng, nanging ugi kedah mikiraken keikhlasan, ketulusan, lan tindak tunduk soleh lan solehah sarta iman ingkang kiat. Kanthi landasan kunci utama jodoh impian, tiang enom pranikah kaajab saged damel puto jodoh. Panti dasar ikhtiar ingkang saestu saha raos ikhlas dumateng kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking Temanggung, tim liputan TV-ku ngabaraken. Sampah saestu saged dados sarana pendidikan ingkang sae.
kagem santri Islamic Boarding School Sabiru Rosyad Kendal. Amargi sampah boten dados masalah, menawi dipun ginakaken kanthi sae. Malah sampah saged dados sumber ilmu ingkang saged dipun sinau lan dipun kembangaken. Kanthi sampah menika, santri ing Pondok Pesantren Sabiru Rosyad Kendal saged damel kreasi lan tundhonipun sadar saha peduli kalian sampah lan boten damel regeting lingkungan. Kanthi raos peduli dateng sampah menika, santri badhe remen dateng ciptaanipun Allah. Saengga boten badhe damel risak. Kanthi menika, santri saged nunjukaken raos syukur lan nikmat dateng ciptaanipun Allah ingkang Maha Ageng. Pangarso Yayasan Pendidikan Amanah Sabilu Rosyad, Susmiati ngandaraan bilih program Pondok Pesantren Hijau menika kagungan komitmen ngapukara limbah domestik asrama, peternakan lan limbah sekolah. Kaangkah sedaya sivitas Sabilu Rosyad Islamic Boarding School saged nerapake reduce, reuse, lan recycle kangge dukung pendidikan karakter santri. Wujud kepedulian lan raos cinta lingkungan, santri dipun ajari ndaur ulang sampah plastik lan sanesipun, saengga kagungan nilai tambah. Upaminipun ngolah plastik dados sekar wali songo, utawi manfaatken ember bekas cat bangunan kagem tempat sampah. Adanya ini unsur pendidikan, melalui sampah ternyata banyak sekali ilmu dan yang didapat yang untuk guna mendidik dalam keadaan yang nyata. Jadi sampah itu tidak menjadi masalah, malah bagi anak-anak sekarang sumber ilmu yang bisa digali dan kemudian dia kembangkan, kemudian anak-anak juga berkreasi dan akhirnya menyadari bahwa dia harus membiasakan diri peduli terhadap sampah, tidak mengotori, dan yang itu akan tentunya merusak buminya Allah. Intinya anak-anak ini berarti dia menyadari kemudian sayang dengan apa yang diciptakan, jangan sampai merusak, dan ini yang ingin kita perjuangkan supaya anak-anak santri Sabilu Rosyad itu punya kepedulian, sekaligus ini bentuk wujud syukur nikmat kepada Allah yang telah memberikan bumi yang indah ini. Sekretaris Jurusan Sains lan Teknologi UIN Walisongo Semarang, Rusmadi, ngendikaaken bilih wontenipun pesantren hijau menika nembe wonten sepindah ing Sabilu Rosyad Islamic Boarding School. Terkait dengan Green Pesantren baru kali ini, dan oleh karena itu kita sangat mengapresiasi Sabilu Rosyad karena ini tidak hanya berbicara pendidikan dalam arti yang biasa saja, tetapi pendidikan yang ingin mengintegrasikan antara kesalahan individu, kesalahan sosial, dan kesalahan lingkungan. Nah ini yang kemudian kami masuk. Kebetulan UIN Walisongo itu kan juga bagian dari Green Campus, ya. Kita nomor 2 nasional. Dan ketika ada pihak-pihak lain yang justru ingin mengembangkan konsep-konsep green di masing-masing wilayahnya, kita kemudian support. Kira-kira begitu. Menika ingkang sepindah lan pikantuk dukungan saking sedaya pihak. Kantun instrumen menika dipun larasaken kalian kearifan lokal ingkang wonten. Saking Kendal, tim liputan TV-ku ngabaraken. Mekaten T-News edisi dinten menika, kula Tiar Aulia, Muhammad Fadlan, Dendi Ariatna. Nyuwun pamit, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.